yuk. Nah, yuk. Duduk di sini ya, Seza. Baik, Bu. Oke. Gimana Seza duduknya? Sudah nyaman, Seza? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Oh iya, tadi kesini sama siapa? Dan kayak apa? Tadi kesini naik motor sendiri, Bu. Oh, sendiri gitu. Habis dari mana, Seza? Dari rumah, Bu, tadi habis bantu orang tua. Oh gitu, berarti emang dari rumah langsung ya, Seza? Iya, Bu. Oke, nah Seza datang ke sini, Ibu ucapkan sangat terima kasih banyak karena Seza datang ke sini sesuai dengan tempat dan waktu yang sudah ditentukan ya, Seza. Iya, Bu. Oke, nah jadi Seza di sini Seza ingin konseling ya. Benar, Bu. Oke, nah sebelum kita konseling nih, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti kegiatan kita itu lancar nih dari awal sampai akhir. Nah, untuk doanya dari Ibu langsung atau dari Seza? Mungkin doanya? Ibu aja, Bu. Oke, dari Ibu aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, berdoa mulai. Oke, nah Seza sebelumnya sudah pernah konseling? Sudah pernah, Bu, di sekolah, tapi berkelompok, Bu. Oh gitu. Oke, secara konseling individu belum pernah? Belum pernah, Bu. Oke, berarti saya belum tahu ya bagaimana konseling individu itu ya. Nah, Iya, secara gini. Oke, Seza. Jadi karena saya belum tahu nih konselingnya seperti apa, jadi boleh ya sedikit menjelaskan tentang konseling ini bagaimana. Jadi konseling ini adalah suatu proses bantuan nih yang dilakukan oleh konselor ataupun guru BK nih kalau di sekolah ya kepada siswanya atau kliennya. Jadi Ibu di sini sebagai konselornya nih yang untuk membantu Seza. Nah, Seza sebagai konselingnya atau sebagai kliennya. Jadi di sini dalam konseling itu, konseling individu itu seperti ini dengan cara tatap muka, dengan cara berhadapan seperti ini. Jadi seperti itu. Dan konseling itu dengan tujuan itu nanti semoga dalam kita di sini nih bersama-sama nih dalam membahas apa nih yang kita bahas di sini nih, apa yang kita bicarakan di sini. Jadi nanti kita tuh bersama-sama mencari solusinya, kemudian kita nanti bisa nih membantu Seza dalam menentukan keputusannya. Nanti Seza bisa nih mengambil keputusan yang lebih sehat nantinya, yang lebih tepat nantinya. Jadi intinya itu kayak Seza itu bisa berkembang nanti, Seza jadi Seza lebih mandiri, Seza lebih bisa Seza mengambil keputusan yang setelah Ibu sampaikan tadi. Nah, jadi Seza kesini jangan takut nih untuk bercerita sama Ibu ya, karena di sini hanya kita berdua saja nih yang tahu. Jangan sampai nggak akan kita ceritakan sampai di luar gitu. Jadi Seza jangan khawatir, dan Seza sebelumnya datang ke sini dengan keinginan Seza sendiri atau ada unsur kepaksaan? Keinginan sendiri, Bu. Keinginan sendiri ya, bagus Seza. Nah, jadi dengan banyaknya Seza nanti berbicara atau nanti Seza banyak menyampaikan, semoga kegiatan kita ini lancar nih. Seza mau menceritakan semuanya tanpa Seza tutup-tutupi gitu. Dan pembahasan Seza ini emang yang benar-benar sangat mengganggu Seza saat ini, emang sekarang-sekarang ini gitu Seza. Nah, sejauh ini bagaimana Seza? Sudah mengerti? Mengerti, Bu. Oke, jadi itu untuk konseling individu itu ya Seza. Nah, jadi sebelum kita lanjut nih konselingnya nih, kita Ibu manggil Seza bagaimana, boleh? Boleh, Bu. Oke, nanti Seza juga boleh manggil kakak atau manggil Ibu juga nggak apa-apa, senyaman Seza. Berarti Seza nyaman kan Ibu manggil Seza? Nyaman, Bu. Oke, nah Seza kita lebih kenal lebih dalam nih. Ibu kan hanya tahu nama Seza. Boleh Seza ceritakan tentang Seza gitu, misalnya kayak hobi Seza, kesukaan Seza gitu. Baik, Bu. Nama juga, Bu. Ya boleh.
Nama lengkapnya Seza Rahmat Kurnia, Bu. Sekolah di Mentiga Payakumbuh. Oke. Sekarang kelas 10. Terus hobinya membaca, Bu, sama nonton. Oh gitu, bagus ya Seza. Hobinya sangat bagus banget, suka membaca, menonton. Oke, berarti Seza ada lagi yang ingin disampaikan perkenalannya? Oke, gitu aja. Oke, sekarang gantian ya Ibu. Nah, perkenalkan nih, nama Ibu Maulia Prianda nih. Nama panggilan Ibu ya seperti biasanya itu Lianda. Nah, Ibu di sini sebagai konselor. Alhamdulillah Ibu sudah 2 tahun nih menjadi konselor di sini di Batu Sangkar ini. Oke, berarti Seza sudah saling mengenal kita ya. Nah, apakah Seza sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke, berarti kita sudah bisa nih mulai kegiatan kita nih. Sudah. Oke, nah Seza untuk memulainya, Seza apa yang Seza pikirkan sekarang atau yang terlintas sama Seza itu sampaikan aja nih, yang jangan takut salah gitu dalam menyampaikan karena Seza nggak perlu takut menyampaikannya, jadi Seza sampaikan aja yang Seza pikirkan. Kira-kira apa nih yang akan kita bahas nih hari ini? Soal teman sekolah, Bu. Teman sekolah, bagaimana Seza? Pertemanannya nggak asik, Bu. Terus juga temannya tuh toksik, Bu. Oh gitu, oke. Gue paham banget rasanya. Oke, berarti Seza di sekolah itu merasa seperti kayak nggak sehat pertemanannya, benar begitu? Benar, Bu. Oke, boleh cerita Seza lanjutkan lagi ceritanya bagaimana? Kayak toksik seperti apa? Jadi awal-awal masuk mentok kan, Bu, Ya. Seza punya teman berlima, Bu. Terus awalnya tuh asik-asik aja, Bu. Tapi teman-temannya juga baik, royal juga, Bu. Tapi udah pertengahan kelas 10 temennya mulai suka ngatur-ngatur, Bu. Terus bahasanya agak kasar. Kadang suka ikut campur gitu, Bu. Misalnya kita kan lagi ada perlu sama teman yang lain kan, Bu, terus ada masalah juga misalnya, atau misalnya selisih paham kan, Bu, terus dia ikut campur. Gitu. Oke, Seza. Berarti sepertinya yang Seza rasakan itu kayak Seza jadi merasa aneh ya, kayak awalnya baik-baik aja, sekarang kok malah kayak seperti ini gitu. Berarti Seza rasa Seza seperti apa ketika Seza mengalami seperti itu? Rasanya sedih, Bu. Oke. Marah, juga kecewa karena sekarang sudah tidak temenan lagi, Bu, sama mereka. Oh gitu, oke. Berarti Seza gara-gara permasalahan itu pertemanannya jadi renggang ya, benar gitu? Benar, Bu. Oke, berarti ibu sangat merasakan itu, rasanya tuh kayak kita sudah sangat senang nih, terus tiba-tiba kok bisa berubah, kok soal ngatur-ngatur. Kalau mengaturnya itu seperti apa kayak? Masalahnya kayak gini, Bu. Kan dulu sebelum masuk MAN kan dulu kita juga punya teman di SMP, Bu. Terus kan kalau sama teman MAN udah ketemu tiap hari, Bu. Terus mau pergi main sama teman SMP kan, Bu. Terus dia kayak cemburu-cemburuan. Mungkin dia nggak bilang secara langsung, Bu, tapi kan dia ngambek tuh kan secara tidak langsung kayak kenapa sih kita main pula sama teman SMP kita, kenapa nggak pergi mainnya sama dia aja, karena dia udah royal kan, Bu, sama kita. Oke, berarti ada komunikasi yang kurang baik ya Seza antara temannya ya, ada kesalahpahaman gitu? Iya, Bu. Oke, menurut Seza itu bagaimana tuh teman yang seperti itu? Kurang enak, Bu. Oke, Seza bilang kurang enak ya. Oke, tadi Seza menyatakan bahwa dia royal, dia udah emang sering ketemu juga sama Seza. Nah, menurut Seza itu yang dirasakan oleh teman Seza itu bagaimana?
kira-kira itu hal yang menurut Seza wajar atau menurut Seza bagaimana kok dia bisa cemburu seperti itu? Mungkin dia cemburu kayak gitu karena di rumahnya dia tuh papanya udah nggak ada bu, terus sekarang dia punya papa tiri sama adik tiri. Jadi mamanya mungkin kurang perhatian sama dia bu. Tapi kami udah mengerti bu. Nah tapi karena dia royal terus dia merasa teman-temannya bolehnya sama dia aja bu, kayak gitu bu. Kadang tiap pulang tuh harus kayak ikut dia pergi makan, kalau nggak ada uang dia bilangnya uangnya ada, pokoknya ikut gitu bu. Oke. Nah berarti dari yang seperti itu sempat dia mengeluarkan kata kasar yang saya katakan tadi, toksik kata tadi. Pernah waktu itu bu, pas ulang tahun saya kan bu, waktu itu kan masih masa covid bu. Terus kan saya berencananya mau undang mereka sama teman-teman saya ke rumah buat makan-makan. Tapi karena saya ada ponakan, kakak ipar saya takut nanti ya jaga-jaga kan masih corona bu, terus nggak jadi. Terus tiba-tiba teman SMP saya satu orang datang ke rumah, ngajak pergi jajan. Terus tiba-tiba ngerayain ultah saya sama teman laki-laki saya yang dekat sama saya bu. Terus mereka ngepost bu, terus nggak mungkin kan saya nggak nge-repostnya di IG bu. Terus langsung dia marah bu, kayak dia bilang oh sama teman SMP-nya dia mau gitu bu, sama kami enggak, padahal kami juga pengen ngerayain. Jadi bilangnya lah kalau saya tuh problematik, banyak gaya bu, kayak gitu, pilih-pilih teman kayak gitu bu. Terus dia pun kalau bicara sama temannya yang di luar kami berlima bu, suka ngomong kayak pakai engkau, ada gitu bu. Oke, paham ibu. Nah jadi itu rasa saya kayak kenapa memikirkan ya saya rasanya seharusnya saya kayak merasa bersalah ya Zaza di situ ya Zaza. Ya benar kan? Benar bu. Jadi waktu itu apa yang saya lakukan ketika temannya ngecek seperti itu? Sebelum dia ngechat saya udah minta maaf duluan bu, karena saya pasti tahu mereka merasa gak enak kan bu. Saya udah chat minta maaf karena nggak bisa ngerayain bareng mereka, karena teman SMP tuh datangnya ngerayanya tuh tanpa sepengetahuan saya bu gitu. Itu pun di luar rumah bu. Terus tapi dia nggak terima bu, bahkan dia merasa saya nggak tahu diri karena udah royal selama ini bu. Terus saya dijauhin bu, diam-diaminnya saya biarin aja bu, walaupun sebenarnya kan sekelas cuma sedikit kan bu, jadi agak risih gitu bu. Nah Seza itu langkahnya udah bagus itu, karena Seza minta maaf dulu ya sebelum temannya ngechat ya. Nah jadi Seza udah bagus banget, Seza sudah tahu nih apa yang Seza lakukan gitu kan. Nah ketika temannya tidak terima seperti itu, Seza lebih memilih untuk membiarkannya saja, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Masih bu, terus mereka cuma main berempat bu, teman-teman yang lain masih mau temenan sama Seza, mau ngobrol sama Seza, karena mereka tahu Seza nggak salah bu. Tapi di sisi lain mereka udah temenan lebih dulu sama dia bu, jadi mereka tetap sama dia aja bu. Seza sudah pernah mencoba untuk memperbaikinya lagi? Sudah bu, tapi dia tidak mau menerimanya, jadi saya biarkan saja bu. Jadi saya main sama ada satu lagi bu yang dari berlima yang jarang ikut kami kemana-mana bu, jadi saya main sama dia aja bu. Terus juga main sama teman-teman kelas yang sering dibully sama teman saya bu. Nah hal yang seperti itu mau sampai kapan Seza lakuin, mau diem aja atau bagaimana? Karena saya udah coba minta
minta maaf kan Bu, jadi saya biarin aja Bu. Kalau dia masih mau temenan sama Seza ya baikkan Bu, tapi kalau enggak ya biarin aja, kan dia masih punya teman dan Seza masih punya teman Bu, dan nggak ngerugiin Seza juga. Ah iya, bagus. Nah, Seza memang benar nih apa yang dikatakan oleh Seza. Seza ada kepikiran untuk kayak terlintas nih di pikirannya. Banyak nih Seza minta maaf terus sama dia tapi dia nggak mau. Ada mau keinginan minta maaf lagi atau bagaimana? Masih ada keinginan untuk minta maaf atau keinginan berteman sama dia masih ada? Keinginan berteman masih ada Bu, tapi karena dia kayak gitu Bu, jadi saya biarin aja Bu, walau ya berdosa karena nggak berbaikan kan Bu. Tapi saya udah berusaha, dianya yang nggak mau Bu. Oke, bagus. Nah, Seza sudah tahu nih. Bagus sekali Seza juga menyampaikan berdosa ya karena tidak berbaikan juga. Nah, menurut Seza, dia seperti itu gara-gara apa? Selain yang royal itu, menurut Seza. Karena mungkin temannya cuma kami berempat Bu. Oh gitu. Karena dia sering kayak misalnya teman rajin Bu, terus dia malas. Jadi dia nggak suka kalau teman tuh cepat-cepat ngumpulin tugas terus bilang ke guru kayak gitu Bu. Jadi kayak sering mengucilkan teman-teman kalau ada yang aneh dari teman-temanku Bu. Jadi karena itu mungkin orang takut sama dia, segan sama dia, jadi dia merasa mungkin berkuasa Bu. Oh, oke. Itu menurut Seza tentang dia. Sebelumnya Seza minta maaf sama dia itu lewat apa? Lewat HP atau secara langsung? Yang pertama kali lewat HP Bu. Oke. Yang selanjutnya Seza ada nulis surat karena dia duduk di depan Seza Bu. Tapi dia nggak respon. Terus Seza coba ngomong tapi diabaikannya Bu. Kayak Seza lagi ngomong sama tembok kan Bu, nggak ada respon. Iya. Bagus sekali ya Seza udah melakukan langkah-langkah yang Seza lakukan itu bagus sekali tuh. Seza lewat chat dulu. Nah, terus juga Seza lewat nggak pakai pesan ya bikin surat gitu ya, dan ngajak ngomong bahkan ngerasa ngomong sama tembok gitu ya Seza. Oke, kita mulai dari yang chat dulu nih. Nah, kalau dari chat itu Seza ngechatnya ketika apa? Ketika pagi, waktunya siang, sore atau malam? Ketika sore abis nge-repost snap tuh langsung Bu. Oh, langsung ya di situ ya. Oke, pada saat itu dia hanya melihat saja atau membalas chat Senda tidak? Dia bilang Ya, apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa Bu. Tapi besoknya dia udah marah-marah aja Bu sama Seza, nak mau ngomong sama Seza. Terus teman-teman lah yang bilang kalau dia tuh ngambek karena ini kata temannya, karena masalah ulang tahun tuh Bu. Oke. Nah, menurut Seza hal itu berarti dia tidak sesuai ya menyatakannya seperti itu. Bagaimana nih yang apa yang Seza rasakan waktu itu? Seza tuh marah Bu, kan Seza udah minta maaf Bu, tapi dia malah kayak gitu juga. Terus menurut Seza ya biar aja lah Bu. Lagipun kan teman Seza kan nggak cuma dia Bu, dan yang lain pun nggak marah sama Seza, berarti yang salah bukan Seza Bu. Oke Seza. Jadi Seza merasa bahwa Seza sudah mengambil langkah itu dan Seza merasa tidak bersalah seperti itu ya. Oke, itu hal yang wajar untuk Seza merasakan seperti itu. Dan ibu juga merasakan kalau memang iya nggak sesuai ya dia menyatakannya seperti itu, sehingga sedih sehingga juga kita marah, kok bisa sih dia bilang sama saya, dia bilang nggak apa-apa tapi dia malah ceritain ke orang lain gitu ya. Iya Bu. Oke, nah Seza, tapi Seza setelah itu Seza waktu Seza marah itu Seza apa yang Seza lakuin waktu Seza marah pada saat itu mendengar dari teman-teman Seza? Seza bilang aja ke teman Seza Bu, karena salah satu dari yang berempat tuh teman MTSN Seza kan Bu. Oh gitu. Jadi tahu sama teman-teman Seza Bu, walaupun mereka nggak ada interaksi langsung Bu. Terus dia bilang kan lebih duluan temenan sama teman SMP. Terus Seza juga udah bilang alasannya kan Bu. Terus apa dia marah-marah lagi, kan masih bisa dirayain di sekolah Bu gitu. Oke. Nah, waktu itu Seza sudah seperti
itu, dan keinginan Seza untuk membuat surat itu beberapa hari setelah chat atau bagaimana? Hal apa nih yang membuat Seza ingin membuat surat nih sama dia? Karena ya masih mencoba untuk minta maaf ya Bu, walaupun udah tahu dia emang kayak gitu orangnya kan Bu. Tapi udah 2 kali, besoknya kan langsung Bu saya bikin surat, gak ada direspon. Terus saya ajak ngomong pada hari itu juga sebelum pulang sekolah, gak ada diresponnya. Terus jadinya saya itu baru dibilangin sama teman-teman Bu kalau dia tuh ditambahnya sama teman-teman kan kenapa dia makin marah sama Seza, karena merasa Seza lebih ke teman-temannya SMP Bu. Tuh jadi saya berpikir ya udahlah Bu, ini kan mau kayak mana juga kan, mau dibujuk dan minta maaf juga udah 3 kali juga kan Bu. Ya kalau nggak diresponnya ya udah Bu. Oke. Seza mengatakan bahwa kayak Seza kan sudah marah tadi tuh, kayak ya udahlah kalau emang kayak gitu dia gini-gini, tapi Seza tetap juga berusaha ya bikin surat malah ya. Kemudian yang Seza ngajak dia ngobrol terus ngerasa kayak tembak itu yang seperti tadi ya Seza. Iya Dia mengabaikan Seza, tidak merespon Seza gitu ya. Oke. Nah, dan Seza sekarang itu sudah ngerasa kayak ya udah gitu. Nah, hal apa nih yang Seza pikirkan sehingga Seza bilang kayak ya udah gitu, sehingga Seza melakukan hal itu, melangkah itu? karena dari teman-teman bilang Bu, kalau misalnya kalau kami juga nggak suka sama Seza Bu, berarti yang salahnya ada di Seza Bu. Tapi kalau yang marah tuh cuma dia aja, berarti dia yang seharusnya introspeksi diri Bu. Kan Seza udah jelasin Bu itu Bu. Oke. Nah, itu udah bagus tuh. Nah, itu Seza kan udah tahu nih kayak seperti yang salah benar. Tapi tadi hampir juga Seza apa ya? Tadi Seza bilang kayak kan nggak salah Seza Bu gitu kan. Tapi sisi lain Seza bilang kayak nggak, kalau misalnya Seza aja yang itu pasti Seza yang salah, dan ketika kalau hanya dia aja yang marah berarti memang dia yang tidak memperbaiki gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini hal itu sekarang kan Seza kelas 10 nih. Nanti kelas 11 ya kelas 11 kelas 12 nanti. Nah, itu kalau bisa masuk kelas lagi sama dia atau bagaimana, apalagi siswa sedikit ya. Pasti kayak untuk merombaknya kayaknya nggak terlalu, atau mungkin bisa nih dari kelas 10 sampai kelas 12 itu aja nih kan teman-temannya gitu. Nah, apa selama itu Seza akan diam saja sama dia, nggak berhubungan gimana, kerja kelompok bagaimana? Kalau kerja kelompok Seza nggak sama mereka Bu, Seza pilih sama teman-teman yang di luar teman Seza, karena kalau sekelompok sama teman-teman Seza lama selesai tugasnya Bu. Oke. Nah, Seza lebih memilih teman yang lain ya. Oke, Seza. Nah, untuk yang sama berhubungan dengan dia itu bagaimana nanti? Ya tergantung dia Bu, kalau dia mau merespon ya udah, kalau enggak ya Seza biarin aja Bu, sampai kapan dia mau diam. Pasti nanti kalau dia terdesak nanti juga bakal ngomong sendiri Bu, minta tolong sendiri. Bukan berarti sudah merasakan dibutuhkan, tapi kan siswanya sedikit Bu, nanti kalau nggak datang teman-temannya terus dia mau main sama siapa Bu? Oke Seza. Nah, ibu ingin tahu nih, ketika Seza ngobrol sama dia nih, kan awalnya lewat chat. Nah, terus udah itu lewat surat, lalu direspon. Kemudian ngajak dia ngobrol secara langsung nih. Nah, momennya waktu itu gimana nih waktu Seza ngajak dia ngobrol? Waktu dia lagi sibuk ngerjain tugas atau bagaimana? Seza ngajak ngobrol tuh kan pas mau pulang Bu, dia lagi beres-beres tasnya kan Bu. Terus Seza bilang Seza minta maaf ya soal kemarin. Terus sudah siap dia beres-beres, dia pergi aja Bu. Oke. Menurut Seza waktu itu pas nggak kira-kira untuk mengajak ngobrol pada saat itu? Pas Bu, karena kan kalau merapikan tas tuh kan ngeliat ke belakang Bu, Seza di belakangnya Bu duduk. Oke. Nah,
berarti dia ngeliat ke belakang gitu ya. Nah, menurut Seza nih, kalau misalnya Seza di posisi dia, Seza lagi bikin tuh besi apa namanya itu untuk kemas-kemas ya, masukkan buku dalam tas, menengok ke belakang. Nah, ketika Seza diajak ngobrol sama temennya, Seza fokus atau bagaimana? Fokus Bu, kalau ada orang yang ngobrol saya pasti berhenti dulu beres-beres. Masa nggak kedengaran Bu, kan cuma beberapa senti Bu. Oke, nah yang bagus itu menurut Seza. Dan Seza coba Seza pikirkan nih. Menurut Seza setiap orang itu sama isi kepalanya? Enggak Bu. Nah, bagus. Nah, jadi saya sudah tahu nih, kalau Seza sendiri, Seza bisa nih, kalau dipanggil temannya, Seza berhenti dan Seza lagi mendengarkan nih temannya manggil kan. Nah, kalau menurut Seza dia seperti itu, kira-kira gimana tuh? Walaupun beda senti, yang benar tuh, masa yang nggak dengar gitu kan? Menurut Seza dia bagaimana? Dia waktu itu terburu-buru atau bagaimana? Mungkin karena dia lagi marah sama Seza kan Bu, jadi dia pura-pura nggak dengar aja Bu. Oke. Nah, berarti Seza sudah paham nih. Mungkin ketika dia masih marah nih sama Seza gitu kan. Itu sudah berapa minggu nih atau udah berapa lama nih berlangsung? Udah sebulan. Oke. Nah, menurut Seza nih, apakah marahnya itu selama sebulan itu? Marah orang itu kira-kira selama itu atau bagaimana menurut Seza? Menurut Seza dia udah nggak marah, tapi dia nggak mau aja temenan sama Seza lagi Bu. Dia suka bilangnya Seza di belakang kata teman Seza Bu, karena Seza kayak nggak menghargai dia. Oke, berarti di sini Seza kayak dioper-oper nih sama temennya ya. Jadi dia bercerita sama temennya cerita sama Seza. Nanti Seza udah sampaikan ke temennya lagi ceritain ke dia gitu ya, dia proper gitu ya. Nah, menurut Seza hal itu Seza menyampaikan ke temennya itu sesuai nggak nanti? Ya, kira-kira menurut Seza nih. Nah, walaupun Seza sudah kenal lama sama teman Seza itu, sesuai nggak nanti nih sampaikan temennya? Dan yang Sisa dapatkan dari temannya nih, yang temannya mengatakan kayak menciptakan dari belakang gitu kan. Nah, Sisa bagaimana nih menurut Sisa, itu tuh sesuai nggak kira-kira kata-katanya? Menurut Seza sesuai Bu, karena Seza pernah waktu itu sedang di kelas kan, terus dia sengaja nyindir Seza gitu, nggak tahu diri, padahal udah dibantu, sering dibantu kayak gitu Bu. Oke, nah ibu paham nih rasanya karena yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang Sisa rasakan ya. Oke, nah Sisa itu memang untuk Sisa pikirkan itu memang bisa diterima karena Sisa memang merasakan seperti itu. Nah Sisa, menurut Sesa nih, lebih bagus Sesa ngomong langsung lagi nih sama dia atau Sesa tetap dia proper sama temen-temennya nih? Menurut Sesa mana yang lebih efisien nih? Kalau untuk yang dibilang temannya Seza udah nggak peduli Bu. Seza kesini karena pengen biar lega aja Bu. Jadi kalau mau temannya dia sama teman-temannya mau baik sama Seza boleh, kalau ikut teman-temannya ikut dia nggak temenan sama Seza juga nggak apa-apa Bu. Seza juga berbaur sama teman-teman kelas Bu. Oke, nah itu ya Seza. Jadi Seza ini lebih mau ada keinginan nih kan selama 1 bulan ada nggak keinginan nih untuk mengajak dia lagi nih? Mungkin coba kayak gini nih contohnya bisa kayak waktu itu kan Seza mengajak dia ngobrol ketika dia masukkan buku dalam tas ya menang ke belakang. Dan itu kesempatan Seza nih kan untuk menyampaikan ke dia. Nah, kayak misalnya ketika waktu yang momen pas menurut Seza seperti apa untuk mengajak dia ngobrol lagi untuk memperbaiki itu? Pernah satu kelompok Bu, terus coba ngobrol walaupun ngobrolnya nggak minta maaf ya Bu, cuma bahas-bahas materi aja, dia tetap nggak ngerespon Seza Bu, giliran teman yang bilang ke dia baru dia respon Bu. Oke, nah ya berarti lewat kelompok juga tidak efisien ya. Nah, menurut Seza bagaimana nih untuk lebih bisa sepertinya emang kalian berdua nih bisa nih untuk menyelesaikan masalahnya menurut Seza?
Sebenarnya banyak kok Bu momen yang bisa ngobrol sama dia, tapi Mhm. emang dari dianya yang menolak terus menghindar-hindar terus Bu. Terus saya capek juga kan Bu kalau ngejar-ngejar dia terus Bu. Jadi ya saya biarin aja Bu. Oke. Nah, Seza, kayak rasa capek itu memang hal yang wajar sih dirasain sama Seza, karena hal itu nama juga manusia emang lama-lama bakalan capek gitu ya. Nah, kemudian kan nantinya untuk sekelas-kelas selanjutnya Seza apa ingin tetap diam saja dan memang menunggu dia untuk ngomong langsung sama Seza atau bagaimana Seza? Karena waktu itu kan Bu, teman saya pernah berantem sama dia. Nanti dia baik sendiri Bu, walaupun emang lama kan Bu. Jadi saran teman saya biarin aja dulu sampai egonya hilang sendiri Bu. Oke. Nah, berarti sudah ada pengalaman sebelumnya ya. Berarti Seza sudah tahu nih dia itu seperti apa ya orangnya. Bahkan memberikan waktu. Bagus banget nih Seza. Seza memberikan waktu untuk dia. Mungkin dia emang untuk memberikan makan egonya dulu. Nanti sudah dia capek sama egonya sendiri, dia bakalan balik lagi sama Seza. Oke Seza, menurut Seza waktu dia royal seperti itu, apa yang Seza rasakan sama dia, berteman sama dia? Berteman sama dia tuh asik Bu. Emang gak hitung-hitung sama teman. Tapi cuman dia tuh emang mut-mutan terus ngambekan, gak boleh orang punya teman selain dia Bu gitu. Waktu itu pas sama teman saya tuh Bu, kan ada anak baru Bu. Ya. Terus temannya lebih dekat sama anak baru tuh Bu. Terus dia ngambek Bu, sampai teman anak baru tuh sering dibully Bu. Terus anak baru itu pindah karena orang tuanya pindah kota Bu. Nah, berarti Seza bagus ya sudah mengetahui dia. Berarti Seza ngerasa kayak berteman sama dia tuh emang asik ya. Berarti Seza juga nih, Seza udah mengerti dia. Seza paham dia itu suka mut-mutan. Berarti memang Seza sudah mengambil langkah yang bagus nih untuk ini. Nah, untuk kedepannya nih, untuk langkah selanjutnya yang akan Seza lakukan apa nih? Setelah nanti nih ketemu dia lagi gitu di sekolah. Mungkin saya biarin aja dulu Bu, karena kalau saya makin saya kejar mungkin dia makin menghindar Bu. Nanti kalau dia udah baikan dan mau ngomong sendiri, nanti baru saya jelasin lagi ke dia Bu. Oke, berarti Sisa yang memberikan waktu ya, memang lama ya memberikan waktunya. Nah, kalau misalnya lama seperti itu memberikan waktunya, Seza sabar atau Seza gimana nih rasa Seza kepada dia menunggu hal seperti itu? Ya karena menurut saya kan Bu, kita emang butuh teman kan Bu. Tapi kan kalau bergantung kali sama teman nggak baik juga Bu. Ya. Jadi kalau nanti dia udah baik kan Bu, saya jelasin aja Bu sama dia. Nanti gimana dia menerimanya Bu. Oke. Nah, berarti Seza kalau misalnya dia ingin membicarakan kepada Seza, Seza terima ya sama dia. Bagus Seza, berarti Seza memang bagus banget pendirian Seza dan Seza memang sabar menghadapi teman seperti itu. Oke, Seza bagus sekali. Berarti hal itu memang membutuhkan waktu ya Seza. Oke, apa hal itu um, walaupun hal lama nih waktunya nih, Seza tetap sabar berarti ya. Oke, nah Seza setelah itu Seza hanya emang menunggu saja emang atau bagaimana lagi, nggak ada lagi langkahnya? Nggak ada Bu, itu saja. Oke, berarti Seza paham ya berarti ya. Selanjutnya oke, nah berarti memang benar nih. Jadi Seza sudah bagus sekali, Seza sudah mengambil langkah seperti itu. Nah, sejauh ini nih yang dari yang saya ceritakan kepada ibu, yang saya sampaikan kepada ibu. Nah, menurut Seza itu bagaimana nih? Kayak rasa Seza setelah menceritakan itu, perasaan Seza mengerti sesuatu atau kayak gimana?
Karena kalau cerita ke teman itu Bu kan mereka kenal orangnya, jadi mereka pasti akan membanding-bandingkan Bu. Tapi setelah cerita sama Ibu sedikit lega Bu, jadi saya tinggal kayak menunggu dia baik aja Bu. Nah alhamdulillah sangat positif sekali ya Seza. Berarti Seza sudah mengerti nih, Seza juga sudah mengambil keputusan sesuai dengan tujuan kita yang tadi ya, dan sudah bisa mengambil keputusan yang sehat. Memang seperti itu walaupun membutuhkan waktu yang lama ya Seza. Nah nanti Seza kalau misalnya Seza ingin sudah bercerita nih, misalnya dia sudah beberapa minggu kemudian atau beberapa hari kemudian dia mulai bercerita sama Seza. Nah itu dan kelanjutannya Seza sudah baikan, boleh cerita lagi sama ibu. Kemudian kayak Seza jangan takut lagi nih. Seza kalau mau ngomong ibu, Seza sudah tahu kan nomor ibu. Nanti Seza mau datang ke sini juga silahkan konfirmasi sama ibu gitu. Berarti Seza nanti ibu juga bakalan tanya nih, bagaimana saat sekarang, udah baikan belum, atau bagaimana perkembangannya gitu. Nah Seza, berarti Seza sudah tahu ya apa yang Seza akan lakukan, dan Seza juga sudah mengerti terhadap permasalahan temannya. Seza, terima kasih banyak nih Seza, karena Seza sudah banyak nih bercerita sama ibu tentang teman-temannya yang Seza rasakan, Seza pikirkan, dan semua hal yang Seza sampaikan itu sangat bagus sekali ya Seza. Dan alhamdulillah nih gak terasa juga sudah di penghujung waktu kita ya dalam konseling ini. Nah sekali lagi terima kasih banyak karena Seza memberikan kesan yang positif kepada konseling kita pada hari ini. Karena tadi di awal nih kita sudah melakukan doa, kita alangkah baiknya menutup juga dengan doa. Nah untuk doa sekarang masih dari ibu atau dari Seza nih untuk doanya? Boleh dari Seza Bu. Boleh, silakan Seza. Bersyukur mulai. Terima kasih ya Seza. Dan nanti Seza berarti setelah ini Seza mau langsung pulang ke rumah berarti ya? Iya Bu, Mama tadi nitip beli beras. Nah berarti Seza nanti mau beli beras dulu ya untuk orang tuanya titipannya ya. Hati-hati di jalan nanti ya Seza. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Hati-hati di jalan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati ya Seza. Iya Bu. Yuk. Nah nanti hati-hati ya di jalannya, bawa motornya jangan laju-laju ya Seza. Baik Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oh itu ya Hondanya ya? Iya Bu. Oke. Pulang dulu ya Bu.